Pakai headset kamu atau earphone. Sekarang, karena aku ingin kamu mendengarnya sedekat mungkin. Aku ingin suaraku ada di telingamu. Dan hanya kamu yang mendengarnya. Setiap desah napas, setiap kata. Tidak untuk orang lain. Kita mulai dari sebuah malam di dapur yang seharusnya biasa saja, tapi berubah menjadi sesuatu yang tidak akan pernah aku lupakan. Uap panas dari panci sup membelai wajahku. Aroma rempah memenuhi udara. Dapur hanya diterangi cahaya lampu kecil di sudut, membuat bayangan panjang menari di lantai. Aku tidak mendengar pintu dibuka, tidak juga langkah kaki mendekat. Hanya tiba-tiba ada kehangatan di belakangku. Tubuhnya dekat sekali. Sampai kain tipis bajuku tak bisa menghalangi panas kulitnya. Jantungku terpeleset. Sebelum sempat berbalik, napasnya menyentuh telingaku hangat, basah, berbahaya. Apa yang kamu? Kalimatku patah, bibirku tak sempat merangkai kata. Karena bibirnya sudah menemukan tengkukku. Pelan, seperti sengaja menghukumku dengan rasa yang tidak pernah kuizinkan. Tapi diam-diam kuinginkan. Suara rebusan di panci terdengar jauh, nyaris menghilang. Yang ada hanya napasnya. Dan detak jantungku yang terasa seperti ingin meledak. Aku tahu, hanya butuh 1 detik lagi untuk kehilangan segalanya yang pernah kuanggap aman. 6 bulan lalu, aku pertama kali menginjakan kaki di rumah besar itu. Aku datang sebagai asisten rumah tangga, membawa koper kecil, dan sedikit keberanian. Ia Raka majikanku, pengusaha yang jarang terlihat di rumah. Pertemuan pertama kami singkat. Aku berdiri di ruang tamu. Ia turun dari tangga sambil menatap layar ponselnya. "Halo," katanya, sekilas, lalu tersenyum tipis. Senyum itu anehnya menetap di kepalaku sampai malam. Hari-hari berikutnya berjalan biasa. Aku memasak, membersihkan, merapikan ruang kerjanya. Kami jarang bicara, tapi tatapannya selalu terasa berbeda. Suatu sore, aku sedang menyapu teras ketika ia pulang lebih awal. "Kamu suka hujan?" tanyanya tiba-tiba. Matanya menatap langit yang mulai kelabu. Aku mengangguk. Ia tersenyum, lalu masuk tanpa menambahkan apapun. Tapi pertanyaan itu menempel di pikiranku. Seperti noda yang tak bisa hilang. Bulan berganti, dan momen-momen kecil mulai terasa berbahaya. Jemarinya menyentuh jemariku saat ia menyerahkan piring. Tatapan matanya di meja makan bertahan 1 detik terlalu lama. Cara ia memperbaiki kerah bajuku tanpa diminta. Benih kecil yang kutanamkan di hati mulai tumbuh, dan aku pura-pura tak menyadarinya. Seiring waktu, jarak kami semakin pendek. Ia mulai pulang lebih awal. Jika tahu aku ada di rumah, kadang ia duduk di meja dapur, hanya memandangku memasak sambil menyeruput kopi. Aku mulai menghafal suaranya ketika lelah lebih rendah, lebih pelan, dan bagaimana matanya melembut jika ia sedang memandangku tanpa sadar. Tapi ada dinding yang tak bisa kuguncang. Ia sudah bertunangan. Aku hanyalah orang yang bekerja di rumahnya. Mungkin itulah yang membuat semua terasa lebih panas, karena kami tahu, kami tak seharusnya. Aku masih ingat saat kami berbelanja bahan makanan bersama. Di lorong rempah, ia berdiri terlalu dekat. Aromanya bercampur dengan kayu manis dari rak. Saat ia meraih botol madu, lengannya menyapu pipiku. Aku tak bergerak. Atau malam ketika listrik padam, ia menyalakan lilin di meja makan. "Kau takut gelap?" tanyanya. Matanya menembus mataku dalam cahaya redup. Aku menggeleng, meski dadaku berkata sebaliknya. Pesan singkat pun mulai datang. Kadang, di tengah malam. "Belum tidur? Masih kepikiran sup buatan kamu tadi?" Aku tahu, aku seharusnya tidak menunggu pesan itu. Tapi aku menunggunya, seperti candu. Malam itu aku hanya ingin membuat makan malam sederhana. Sup ayam, tumis sayuran, nasi hangat. Aku tidak mendengar pintu dibuka. Tidak mendengar langkah kaki. Tiba-tiba, dia ada di belakangku. Hangat, dekat. Nafasnya menelusuri kulit leherku. "Aku gak bisa lagi berpura-pura," bisiknya. Bibirnya menyentuh tengkukku. Pelan, terukur, seperti memeriksa setiap detik reaksiku. Tangannya menyentuh pinggangku, membuatku menegang lalu menera. Aku memejamkan mata. Suara rebusan sup menjadi musik latar. Aroma ayam, rempah, dan parfum kayunya bercampur.
memenuhi semua inderaku. Aku ingin berkata berhenti, tapi yang keluar hanyalah tarikan napas yang patah. Ketika bibirnya bergerak ke telingaku, suara pintu depan terbuka keras. Aku terlonjak. Ia juga. Langkah kaki mendekat. Suara perempuan, ceria, "Raka, aku pulang." Raka menarik diri, tapi tatapannya masih menahanku. "Nanti, kita bicara," katanya pelan, lalu berjalan keluar dapur dengan senyum palsu yang sempurna. Aku berdiri kaku, sendok sayur di tangan, sup mendidih di panci, dan rasa hangat di leher yang tak mau hilang. Malam itu aku tidak keluar dari kamar. Aku duduk di tepi ranjang, menatap kosong. Ponselku bergetar. Satu pesan masuk, aku tidak menyesal. Aku menatap layar lama sekali. Dan, aku tahu, segalanya baru saja berubah. Dan tidak ada yang bisa mengembalikan seperti semula.